Action. Jakarta Darurat Sampah, tantangan nyata menuju Smart ASN. Halo Sobat ASN dan pendengar semua, selamat datang nih di podcast kita kali ini. Kita akan bahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Permasalahan itu yang viral kemarin adalah terkait volume sampah di TPC Bantar Gebang yang udah penuh banget. Nah, pertanyaannya ini tuh masalah lingkungan atau juga tantangan buat kita semua sebagai smart ASN yang berintegritas, adaptif, kolaboratif, dan menguasai digitalisasi. Untuk itu, kita di sini ada beberapa narasumber nih. Yang pertama dari tokoh masyarakat, Ibu Yunda, lalu dari Dinas Kesehatan ada Ibu Syifa, lalu ada dari Dinas Pendidikan Ibu Farah, dan terakhir dari Dinas Lingkungan Bu Olive. Nah, buat yang pertama, kayaknya saya mau dengar dulu nih dari masyarakat. Bu Yunda, gimana sih Bu Yunda ngelihat permasalahan ini tuh seperti apa? Apa yang Ibu rasakan gitu terkait pengelolaan sampah di sini? Unek-uneknya aja nggak apa-apa Bu, dikeluarin. Seperti Baik, apa tuh terima Bu? kasih Mas Bayu sudah memberikan saya kesempatan. Sebagai tokoh masyarakat, saya sering melihat bahwa sebenarnya masalah sampah ini berawal dari kebiasaan sehari-hari masyarakat. Misalnya nih, masih membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang masih tinggi, dan kesadaran mengelola sampah yang belum rata, seperti mengurangi sampah dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Selain itu juga mobilisasi atau pengangkutan sampah yang belum memiliki sistem yang memadai. Pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPS itu belum terjadwal secara teratur. Jadi besar harapan sebagai tokoh masyarakat, ya semoga pemerintah setempat itu membuat jadwal pengangkutan sesuai dengan jenis sampahnya, sehingga sampah tidak menumpuk dan diterapkan secara menyeluruh. Oke, Sekian dari saya. jadi emang permasalahannya itu sebenarnya masih banyak yang buang sampah sembarangan Bu ya. Iya. Plastik pasti juga masih banyak yang sekali pakai. Nah, dari Dinas Kesehatan nih, Ibu Syifa. Halo Ibu Syifa. Iya, gimana sih pendapat Ibu Syifa nih terkait permasalahan sampah ini dari Dinas Kesehatan itu dampaknya apa sih Bu? Penumpukan sampah itu juga berdampak pada kesehatan masyarakat ya, karena sampah bisa menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, dan bakteri, seperti meningkatnya resiko penyakit infeksi saluran pernapasan, diare, hingga penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti lalat dan tikus. Oleh karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya isu kebersihan, tapi juga pencegahan masalah kesehatan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi dengan lintas sektor untuk membuat campaign konten-konten kreatif untuk pemilahan sampah. Oke. Terus bagaimana sih peran dunia pendidikan dalam mengatasi masalah ini? Mungkin dari Ibu Farah bisa disampaikan Ibu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nyambung sih sebenarnya sama Mbak Syifa ya, Bu Syifa ya. Jadi di sekolah sendiri sih juga ada kita galakan peduli sampah dengan cara pemilahan sampah itu sendiri. Kita mendorong untuk siswa-siswa kita melakukan pemilahan sampah sejak dini. Karena kan kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu yang baik yaitu memilah sampah, itu kedepannya tuh si siswa ini akan terbentuk menjadi generasi yang lebih sadar akan lingkungan seperti itu sih. Jadi itu juga selaras sama Smart ASN kita sendiri yaitu ASN yang berkolaboratif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Seperti itu sih kalau dari dunia pendidikan ya. Oke, makasih banget nih insight-nya dari Mbak Farah dan Mbak Siva. Terakhir nih dari Dinas Lingkungan, Ibu Olive. Ya, baik Mas, terima kasih. Nah, coba dijabarkan Kan seperti apa sih? volume sampah di Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Serta TPA Bantar Gebang itu saat ini menjadi lokasi utama penampungan sampah dari Jakarta. Tantangan kita adalah kapasitas yang semakin terbatas. Oleh karena itu, kami mendorong sosialisasi di tingkat RT, RW dan ke atasnya, serta adanya kampanye kreatif tentang pemilihan sampah beserta tokoh-tokoh perubahan. Terus dari kantor juga
Kita galakan digitalisasi birokrasi seperti aplikasi kedinasan, tanda tangan elektronik, rapat secara online, lalu kita kemana-mana bawa tumbler sendiri, tempat makan sendiri, di jalan-jalan juga kita sediakan penyediaan sarana pemilahan sampah, serta ada juga yaitu penguatan teknologi pengelolaan sampah berbasis digital, salah satunya bank digital sampah yang menerapkan sistem poin bagi masyarakat. Begitu, Mas. Oke, Ibu Olive. Kayaknya emang masalah sampah ini tuh bukan cuma permasalahan dan tanggung jawab satu pihak aja ya, tetapi semua Iya, pihak benar. harus berkontribusi aktif untuk mengurangi permasalahan sampah ini nih. Nah, dalam konteks Smart ASN masa depan itu harus adaptif terhadap masalah lingkungan. Lalu kolaboratif juga lintas sektor, sama melek teknologi nih untuk membuat dan menciptakan inovasi yang solutif untuk mengurangi permasalahan sampah ini. Nah, terakhir dan juga sebagai Smart ASN, kita harus jadi contoh dalam pengelolaan sampah. Mulai dari hal sederhana seperti bawa tumbler, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah sampah di lingkungan kerja. ASN juga dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjadi teladan dan agen perubahan, ASN dapat mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaatnya agar permasalahan sampah ini tuh bisa berkurang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.